dari tangkapan handphone. Itu di zoom, itu gimana ya, saya nggak bisa ngejelasin sih. Intinya itu rambut panjang, pakai baju putih, itu terbang. Itu ditangkap oleh kameranya si suami ibu itu. Oh gimana mas? Mau tak kirimin tak mas? Ah nggak usah pak. Wah tiba pikiran saya. Malam demi malam, gangguan demi gangguan, kita berenam rasain. Mulai tangisan, benda jatuh, bahkan ditampak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat Aden Official dimanapun berada, semoga kalian semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, sahabat-sahabat Aden Official, kali ini kita masih membahas tentang seputar pengalaman misteri. Langsung kita pada ceritanya. Let's go! Selamat malam, Dim. Selamat malam, Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Mudah-mudahan selalu tetap diberikan kesehatan ya. Amin, amin. Dim, kamu keseharian aktivitas apa nih? Kalau untuk sekarang ini? Kesibukan sekarang sih kerja aja sih ya. Kerja ya. Aktivitas sehari-hari ya. Selain itu? Selain itu ya mungkin kayak hobi saya sih kayak bersepeda, terus futsal, gitu. Oh, Aktivitas cowok pada umumnya sih. oh iya nih, Dim. Pernah mendengar bahwa kamu pernah mengalami sesuatu hal yang di luar nalar. Dalam artian kamu pernah mengalami hal-hal mistis itu. Iya pernah, itu kejadian ketika saya kuliah di Malang pada tahun 2016. Nah, itu di Malang mengalami hal seperti apa nih? Mengalami gangguan-gangguan dari mungkin penghuni situ ya. Banyak sekali gangguan-gangguan yang saya alami. Itu ada 2 lokasi sih yang bakal saya ceritain pada malam ini. Yang pertama di kosan, yang kedua ya di kontrakan. Eh, Pada saat itu kamu kuliah di Malang. Nah, coba mungkin sobat-sobat Aden Official mau mendengar cerita dari kamu, pengalaman mengenai hal-hal yang di luar nalar nih. Pada tahun 2016 saya kuliah di Kota Malang. Kemudian saya kos di pertengahan kota lah. Itu saya sebutin nggak apa-apa ya? Boleh. Itu di lokasi di Perjosari. Hari itu saya ngekos, mungkin penghuni sekitar 10 orang lah, kurang lebih seperti itu. Di situ yang namanya kuliah kan, di situ tugas mungkin banyak ya, pada saat itu kadang juga sampai subuh kami mengerjakan tugas. Singkat cerita, saya itu sekamar itu 2 orang lah, sama teman dekat saya yang namanya Iqbal. Pada malam itu kami sedang mengerjakan tugas. Di situ kita mengerjakan tugas mungkin kira-kira sekitar jam 1 sih ya. Jam satuan. Jam 1 malam. Nah, lalu saya bersama Iqbal lagi nugas, terus saya selesai duluan. Saya bilang gini ke Iqbal, Bal, jika memang ini udah selesai tugasnya, nanti jendela sama pintu tutup ya.
karena kondisi saat itu kan dibuka jendela sama pintu, karena dia udara masuk enak lah gitu, sirkulasi udara di kamar. Terus Iqbal bilang, oke nanti gua bakal nutup jendela sama pintu kalau udah selesai. Di situ ketika saya sudah selesai nugas, saya putuskan untuk rebahan lah, bahan dulu untuk tidur lah. Di situ saya rebahan mungkin sekitar 5 menit 10 menit saya rebahan sambil scroll HP ya. Di situ si Iqbal tuh udah selesai nugas, kemudian dia mau nutup jendela sama pintu, jendela tuh langsung dia langsung lari dan lompat ke kasur saya. Posisi Berarti mendengar suara jendela. nah itu saya melihat langsung, kayak gemetar gitu. Itu langsung saya tanya sih pada saat itu, kenapa? Itu di sana, di situ di jemuran itu ada perempuan pakai baju putih, rambutnya panjang, lagi merhatiin ke arah kamar kita. Menurut keterangan si Iqbal seperti itu. Pada saat itu kan saya kayak, mana ada sih cewek. Itu kosan saya khusus pria ya, khusus cowok ya, jadi nggak ada namanya cewek selain ibu-ibu yang biasa membersihkan kosan. Terus ketika saya lihat itu di jendela di arah jemuran itu gak ada apa-apa, Bang. Tadi gue ngeliat di situ ada cewek rambutnya panjang ngeliatin ke arah kamar kita. Nanti saya bakal kasih denah ya, denah kosan saya yang di Merjosari. Karena di situ saya memberitahukan Iqbal karena situ mungkin halusinasi, mungkin karena kecapean lah ya, namanya setelah aktivitas kita kuliah, tugas juga sampai malam, itu mungkin karena capek. Nah, saya di situ masih nggak percaya lah ada kejanggalan yang di kosan itu. Keesokan harinya saya kena batunya akibat nggak percaya dengan hal-hal mistis itu. Jadi keesokan harinya tuh sekitar jam 2 malam, jam 2 dini hari itu. Saya tuh kebangun. Jam 2 malam itu saya mules ingin ke kamar mandi, ingin ya buang hajat lah. Nah, posisi kamar mandi saya itu berada di lantai dasar, lantai 1. Di situ saya malam-malam kamar mandi. Setelah selesai saya nggak berpikiran yang aneh-aneh lah. Setelah saya buka pintu itu terdengar suara tokek. Itulah saya kaget ya. Saya dikagetkan dengan suara tokek itu. Kemudian ya saya seperti biasa aja menaiki tangga untuk menuju kamar saya. Di koridor tangga itu sebelum masuk koridor lantai 2 itu ada gudang kos-kosan di situ. Itu isinya ya kayak gambar bekas sih, kayak gambar bekas bapak kosnya gitu, kayak kasur, kursi, sudah. Dan di situ saya mendengar suara tangisan perempuan. Saya dalam hati saya membatin seperti ini, kok ada suara tangisan perempuan, sedangkan ini kosan khusus cowok, nggak ada yang namanya cewek di situ, nggak ada. Di situ saya makin jalan ke arah koridor itu, dari mulai tangga sampai koridor lantai 2 itu makin keras pas di arah gudang itu. Suara tangisan wanita itu. Ya suara tangisnya kayak ya tangisan seperti biasa sih, kayak itu saya nggak berani yang namanya natap untuk lurus ya. Jadi saya jalan tuh natap bawah, natap lantai sampai ke kamar saya. Terus
keesokan harinya saya cerita ke Iqbal, wah iya Bal, ternyata di kosan sini ya jahil lah ibarat. Karena di situ juga kan kita baru ya, belum sampai 1 bulan. Ya mungkin bahasanya sih pengenalan mungkin ya, pengenalan oleh penghuni situ. Nah, keesokan harinya si Iqbal juga, iya kok kita diganggu ya, ya mungkin pengenalan kali Bal. Itu bahasa saya seperti itu. Terus keesokan harinya Iqbal juga cerita, Iqbal tuh dalam mimpinya didatangi oleh sosok perempuan itu. Gitu. Semalam, ini menurut keterangan Iqbal ya, semalam gua mimpi. Mimpi apa emang? Mimpi itu perempuan ada lagi berdiri di jemuran situ, kemudian dia senyum. Wah, masa sih Bal? Iya, seperti itu. Menurut keterangan Iqbal seperti itu. Terus yaudah itu saya hiraukan. Nah, dengan berjalannya waktu, kita kan kos itu ramean ya. Kita saling bertukar cerita. Ada lagi nih kejadian yang dialami oleh teman kosan saya. Tuh, ini si Memet ya, dia Memet. Tapi itu masih satu lingkup di kosan Dimas. Masih satu lingkup di kosan saya itu. Memet, orang Ambon dia. Dia tuh malam-malam dia mandi malam. Mandi malam sekitar pukul 11 ya, jam 11-an, jam 11 malam. Dia mandi, itu pintu kamar mandi kan ada letaknya tuh di bawah tangga tuh, area bawah tangga. Di situ memang area bawah tangga tuh ada tempat cuci piring segala macem. Tapi yang namanya malam ya jam 11 itu udah nggak ada aktivitasnya kayak nyuci piring segala macem. Biasanya anak-anak kosan sih nyuci piring di situ gitu ya. Itu jam 11 malam tuh si Memet itu diketok pas lagi mandi. Tok 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 tok. Ya mungkin pikiran dia kan, wah kan kamar mandi situ ada 2. Iya. Jadi mungkin kamar mandinya sebelah ini lagi ada orang juga. Memet bilang di dalam itu, ya bentar ya. Nah, ketika dia udah selesai mandi, dia buka pintu kamar mandi, ya dari siapa-siapa. Oh, mungkin kelamaan kali. Akhirnya dia nggak jadi mungkin, pikiran Memet. Yang anehnya, kamar mandi sampingnya itu juga kosong. Gitu. Kalau logika sih ya, kan kamar mandinya kan kosong sebelah. Kok ngetok-ngetok gitu. Yang dia hiraukan dari malam itu, akhirnya pas keesokan harinya dia nanya ke teman-teman yang lainnya, oh semalam kamu ngetok kamar mandi saya enggak? Oh enggak, semalam saya enggak ada di kosan, enggak, semalam saya udah tidur. Menurut keterangan teman-teman, berarti siapa ya? Itu kata si Memet, berarti siapa ya? Udah gitu ya, dia hirauin lah, dia hirauin. Banyak sih kejadian-kejadian yang seram di kosan saya. Itu kejadian juga ada pada teman saya yang namanya Safik. Safik itu dia juga sama sih. Dia malah kejadiannya bertolak belakang sama Memet. Kalau Memet diketok, kalau dia mau mandi. Dia mau mandi, kamar mandi itu kan ada 2. Dua-duanya terkunci. Artinya tertutup lah, bukan terkunci, tertutup lah. Tertutup lah. Tertutup. Nah, dia nunggu nih. Nunggu kamar mandi kebuka. Nah, dia nunggu, tapi dia nunggunya di area depan pintu kamar mandi. Wah, udahlah nunggu sebentar. Safik bilang gitu kan, nunggu sebentar. Dia nunggu tuh, dia menyalakan rokok sambil menunggu. Itu mungkin sekitar 20 menitan lah dia nunggu itu. Tapi itu kejadiannya teman Dimas itu waktu mandinya di malam hari apa? Sama di malam hari. Oh, di malam hari juga? Di malam hari juga sama. Dia menunggu
dia nyalain rokok tuh udah mau habis, kok nggak keluar. Itu tapi menurut keterangan dia, di dalam kamar mandi tuh dua itu ada suara air seperti orang mandi aja gitu, brus brus brus. Nah, akhirnya Syafiq kan nggak betah ya dia yang nunggu lama-lama kan. Akhirnya dia ketok, tok tok. Pas dia mau ngetok gitu, pintu itu kebuka. Hah? Gak ada siapa-siapa. Perasaan tadi terdengar suara apa? Itu air gitu ya. Air yang sedang digayung gitu. Kok gak ada siapa-siapa. Terus dia penasaran ke kamar mandi sebelahnya. Pas dia buka lagi, wah sama gak ada siapa-siapa. Akhirnya itu dia nggak jadi mandi itu dia. Dia nggak jadi mandi mungkin takut. Gitu sih. Itu cerita cerita pertama saya yang di kosan di daerah Mojosari. Di situ saya ngekos 1 tahun sih ya, 1 tahun. Mungkin kejadiannya ya hanya sekelibat aja sih. Saya juga agak lupa sih karena lama ya, udah lama juga tahun 2016. Ada lagi sih ya kejadian yang menurut saya epic nih.